wabarakatuh. Semoga pengawasan wonten dalu menika kita wiwitikan dewasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah pengawasan Masjid Atiqra rahimakumullah, marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat ma'asalam tak lupa kita kirimkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, orang-orang yang sampai saat ini masih istiqomah di jalan Islam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, wonten ing dalem menika kita melanjutkan kajian fikih ibadah. Pada malam hari ini kita sampai pada bab tentang fikih darah wanita. Jadi kita sudah bahas toharah, yang malam hari ini kita sampai ke bagian fikih darah wanita, yaitu ada 3 jenis darah yang keluar dari wanita, yaitu ada haid, kemudian ada nifas, dan kemudian ada istihadah. Yang pertama yaitu tentang darah haid. Apa itu darah haid? Haid menurut bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Haid itu sesuatu yang mengalir. Maksudnya adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan atau pecahnya selaput darah. Adapun waktu haid, mayoritas ulama berpendapat bahwa haid dimulai setelah seorang wanita berumur 9 tahun. Maksudnya adalah 9 tahun mengikuti tahun Hijriah. 1 tahun Hijriah biasanya berjumlah 354 hari. Kalau tahun Masehi kan 365. Jadi kalau Hijriah itu 354. Jadi kalau seorang wanita ya, itu dia bisa keluar haid ketika 9 tahun, tapi hitungan Hijriah. Jika seorang wanita melihat darah keluar sebelum usia 9 tahun, maka darah tersebut bukanlah darah haid, tetapi darah penyakit. Jadi umpamanya nembe 7 tahun, apa 8 tahun kok keluar darah, berarti itu bisa dipastikan bukan darah haid. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa paling boten itu usianya paling cepat ya, itu 9 tahun hitungan tahun Hijriah. Jadi wanita itu lebih cepat dewasa dibandingkan dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan dewasanya sekitar umur, ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada 17 tahun. Sementara wanita itu 9 tahun pun sudah matang gitu. Maka nak jenengan mirsani teng SD niku nak kelas 6 niku sing wedok umur budi-budi. Bahkan ustaz dhewe kalah. Ustaz cilik-cilik muridnya longgor-longgor karena gizinya banyak itu. Sing lanang niku cilik-cilik, kaya bayi-bayi dolanan, sing putri niku biasanya sudah kelihatan sudah kaya ustadz, terutama napas nganggo orang nggo seragam. Kumpul karo ustadz bingung iki sing ustadz sendi, sing muridé sendi, mboten ketinggal karena
sudah besar-besar kelas 6. Darah haid bisa keluar sepanjang umur dan tidak ada dasar yang mengatakan bahwa haid berakhir pada usia tertentu. Ini wallahu alam, ini ada pendapat seperti itu ya. Sementara kalau kita membaca di medis itu ada istilah menopause, berarti ada saatnya berhenti. Usia berapa? Wallahu alam, ya beda-beda. Tapi kalau di sini ya itu dijelaskan seperti itu. Bisa saja terjadi. Mungkin ya dasarnya itu kan istrinya Nabi kan ada yang sampai 90 tahun baru punya anak. Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Zakaria itu kan sampai sepuh sangat itu masih bisa punya anak gitu. Jadi wallahu alam, karena izin Allah juga bisa saja terjadi seperti itu. Jadi semuanya tergantung kehendak Allah seperti apa. Warna darah haid, darah yang keluar dari kemaluan wanita dapat dinyatakan sebagai darah haid jika warna darah sebagai berikut. Ada beberapa warna ya. Yang pertama adalah warnanya hitam. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis Fatimah binti Abu Hubaish, bahwasanya ia sering mengeluarkan darah, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, jika yang keluar adalah darah haid maka warnanya hitam yang dapat dikenali. Jika terdapat warna darah seperti itu maka berhentilah mengerjakan sholat. Jika warna lain hendaknya tetap wudhu dan melaksanakan sholat karena ia hanyalah darah penyakit. Yang kedua, kemerah-merahan, karena warna asal darah adalah merah, jadi hitam ya, kemerah-merahan ya. Yang ketiga, kekuningan. Warna darah seperti ini biasanya dapat dilihat kaum wanita seperti nanah ya, tapi lebih kental dan agak menguning. Yang keempat, warnanya keruh, yaitu antara putih dengan hitam laksana air yang kotor. Berdasarkan hadis Alqamah bin Abu Alqamah dari ibunya Marjanah, yang dulunya seorang hamba saya lantas dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa beberapa wanita mengirimkan suatu wadah yang di dalamnya terdapat kapas yang berwarna kekuningan bekas terkena darah haid. Mereka bertanya tentang kewajiban sholat, lalu Aisyah menjawab, jangan tergesa-gesa mengerjakan sholat sampai kalian melihat warna kapas itu putih. Bukhari mengatakan bahwa di sini adalah hadis mu'allaq. Warna kekuningan atau keruh bisa menjadi bahan pertimbangan jika masih berada pada masa haid. Jadi kalau karena itu kan sudah ada hitungannya dan masing-masing perempuan mestinya sudah hafal. Biasanya berapa hari. Maka jika yang warna kuning tadi ya, keluar di luar masa haid ya, maka darah yang keluar bukanlah darah haid ya. Jadi biasanya tanggal sekian sampai sekian itu keluarnya, kok tiba-tiba hari keberapa ada keluar ya warnanya kekuningan, itu berarti bukan darah haid. Hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang berkata, kami tidak menganggap darah yang berwarna kekuningan atau keruh sebagai darah haid setelah bersuci. Artinya apa? Setelah masa haidnya sudah selesai. Jadi masa haidnya sudah habis, kok tiba-tiba ada bercak ya atau apalah itu yang berbeda, maka dianggap itu bukan darah haid. Nanti ada masuk bab yang lain yaitu istihadhah, nanti kita sampai ke sana. Masa haid. Keterangan para ulama berbeda pendapat mengenai masa minimal perempuan haid. Sebagian mereka berpendapat tidak ada batasan waktu tertentu untuk haid. Sebagian berpendapat minimal ya sehari semalam. Ada yang berpendapat sekarang paling tidak 3 hari ya. Ada yang mengatakan maksimal 10 hari dan ada juga mendapat 15 hari. Jadi ada yang masa haid, ada yang berpendapat minimal 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari dan sebagainya. Itu beda-beda. Tidak ada batasan minimal ataupun
maksimal berkaitan dengan masa haid sebab tidak ada dalil yang dijadikan sebagai sandaran ya. Tapi umumnya memang biasanya pada ampun pirsa ya. Jadi berapa itu biasanya ampun pirsa. Kalau kita membaca di buku ini, di kitab Fikih Sunnah, itu kan semuanya berdasarkan dalil, sementara tidak ada dalil yang menyandarkan tentang soal minimal dan maksimal. Tapi kemudian ulama punya ijtihad ya, dimaksimalkan 15 hari kados ingkang sampun kula aturaken nggih beberapa waktu yang lalu ya. Nak wis luwih ka 15 dina berarti dianggap itu bukan darah haid. Jika seorang wanita telah mempunyai kebiasaan haid yang berulang, hal tersebut bisa dijadikan landasan untuk menentukan masa haid. Nah, jadi makanya kemudian harus dicatat, terutama ibu-ibu ya yang punya anak perempuan yang baru pertama atau 2 kali. Nah, itu kita diparingi ngertos nggih, nduk dicatat. Ya. Jadi biar tahu kebiasaannya itu berapa hari. Sebagai landasan nanti kita menentukan ini haid ataukah yang lain. Nah, kalau nggak dicatat nggak bingung, ya, karena nggak tahu harus saya mulai tanggal sekian, gitu kan. Berarti nanti berakhir tanggal berapa? Nah, biasanya berulangnya itu seperti apa? Frekuensinya bagaimana? Gitu kan. Jadi harus dicatat, buat ning buku napa ning kalender dibunduri nggih, angsal nggih monggo pripun teknisnya seperti apa. Tapi ya sebisa mungkin harus dicatat dan dihafalkan. Rasulullah bersabda hendaknya ia mengamati jumlah malam dan siang selama menjalani haid serta jumlah hari-harinya pada setiap bulan. Nah, ini malah Nabi langsung memerintahkan ya. Jadi dikengken mengamati jumlahnya. Setelah mengamati masa haid dan jumlahnya, hendaknya ia meninggalkan sholat pada waktu tersebut. Setelah berakhirnya masa haid, hendaknya dia membalut kemulanya dengan selai kain lalu mengerjakan sholat. Jadi harus memang betul-betul dipahami ya, nafsi ya, pribadinya masing-masing dicatat sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa disamakan antara ibu dengan anak perempuannya atau anak perempuan dengan kakak perempuan dan sebagainya. Harus beda-beda. Jika wanita tidak mempunyai masa haid yang tetap, hendaknya ia memperhatikan tanda-tanda darah haid. Nah, jadi mamane kok kadang 7 dino, kadang 5 dino, itu tanda-tandanya harus diperhatikan. Hal ini berdasarkan pada hadis Fatimah binti Abu Hubaysh yang telah disebutkan di atas ya, bahwa Rasulullah bersabda yang darah haid adalah yang berwarna hitam sebagaimana yang telah diketahui. Jadi harus dipahami kalau frekuensinya itu tidak sama, orang ajek 7 dino, orang ajek 5 dino mamane, harus diketahui ciri-cirinya. Oh, nah aku biasanya warnanya ngene iki. Nah, harus dihafalkan biar bisa mengetahui. Jadi pas keluar, oh berarti ini haid. Oh ini berarti bukan dan sebagainya. Masa bersuci di antara 2 haid. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan waktu maksimal masa suci di antara 2 haid. Tetapi mereka berbeda pendapat berkaitan dengan batas waktu minimal. Salah satu pendapat mengatakan bahwa minimal suci dari haid adalah 15 hari, sedangkan pendapat yang lain menyatakan waktu minimal suci adalah 13 hari. Sebenarnya tidak ada dalil untuk pegangan tentang hal itu. Jadi ada yang mengatakan pol-pole itu 13 dino utawa 15 dino. Setelah itu harus dianggap suci meskipun masih keluar. Jadi maka kemudian ketika sudah lebih dari itu ya tetap melaksanakan sholat. Nanti ada teknisnya di belakang. Caranya pripun? Nah, semisal wis ngluwahi 13 dino atau 15 dino kok tesih medal niku terus pripun? Salajengipun inggih menika tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan meskipun bayi keluar karena keguguran. Ini Masya Allah nih. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Jadi semuanya itu sudah Masya Allah ya, sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya, sampai biar wanita itu betul-betul rahimnya itu bersih. Yang ada namanya haid, ada namanya nifas, itu kan sebagai pembersih rahim gitu.
Waktu nifas, tidak ada batasan waktu minimal dalam masalah nifas. Bisa jadi darah nifas keluar beberapa saat setelah melahirkan, ya, atau langsung. Jadi pas lahiran kok gak metu, kadang nunggu desik, itu kadang bisa seperti itu. Ada yang begitu lahir langsung keluar, jadi beda-beda. Jika seorang wanita melahirkan dan darah keluar setelah melahirkan terhenti atau tidak mengeluarkan darah, maka masa nifasnya telah berakhir dan ia wajib mengerjakan sholat, puasa, dan ibadah yang lain. Pas lahir keluar darah mungkin hanya beberapa lama, ya, tidak 40 hari, ya, langsung berhenti. Nah, itu berarti dia sudah bersih, wajib mandi dan mengerjakan kewajiban yang sebagaimana ketika dia suci. Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, ya, dia berkata, pada masa Rasulullah ada seorang wanita yang sedang nifas dan ia tidak melakukan ibadah apapun selama 40 hari. Berarti ini ada keterangan, ya, maksudnya itu rata-rata itu 40 hari. Jadi 40 hari dia tidak melakukan ibadah, yaitu sholat, puasa, ya. Nanti di belakang ada penjelasan yang lain. Setelah menyebutkan hadis ini, Tirmizi berkata, para sahabat Rasulullah, tabi'in dan generasi berikutnya sepakat bahwa wanita yang sedang nifas meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali apabila ia sudah suci sebelum habis masa itu, ya. Maka mereka diwajibkan mandi dan mengerjakan sholat. Jika darah tetap keluar setelah 40 hari, mayoritas ulama berpendapat ia dibolehkan meninggalkan sholat setelah lewat 40 hari. Jadi kalau sudah 40 hari kok sudah dari nifas tadi kok masih keluar, ya, dia tetap dianggap sudah suci. Itu berarti bukan darah nifas. Beberapa hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas sama hukumnya dengan orang yang junub. Maksudnya semua hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub juga diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Ketiga golongan ini, ya, junub, haid, nifas, ya, dalam keadaan berhadas besar. Jadi hukumnya ketiga-tiganya adalah hadas besar. Selain beberapa larangan yang harus dihindari orang yang junub, berikut ini ada beberapa hal yang diharamkan juga, yaitu puasa. Nah, wanita junub kan masih boleh puasa, ya. Jadi dia junub pas waktu sahur, ya, tetap sahur puasa. Nah, tapi nanti ketika mau sholat subuh dia harus mandi. Tapi kalau orang yang haid sama nifas itu tidak boleh berpuasa. Kalau junub masih wajib puasa, ya, karena tidak tidak membatalkan, ya. Jadi harus, tapi hanya ketika mau sholat subuh dia harus mandi dulu kemudian sholat subuh. Jadi tetap puasa pada hari itu. Wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa, ya. Jika mereka tetap berpuasa maka puasanya tidak sah atau batal dan mereka diwajibkan mengqadha puasa bulan Ramadan sebanyak puasa yang ditinggalkannya saat ia sedang haid atau nifas. Jadi harus dia pas Ramadan, pas haid atau pas nifas, maka dicatat saya nggak puasa berapa hari, ya. Jadi harus nanti setelah selesai, ya, Ramadan atau Syawal, nah, nanti nyaur selama 11 bulan berarti. Kanton milih kapan, dan sebisa mungkin harus sudah lunas sebelum datang Ramadan lagi. Jadi jangan sampai dindende sampai ujuk-ujuk Ramadan lagi akhir tumpuk-tumpuk. Nah, itu nggak diperbolehkan. Jadi paling saya dia langsung, ya, begitu Syawal, ya, mungkin bisa puasa 6 hari dulu, tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal, 6 hari puasa Syawal, kemudian nyaur, ya. Kenapa? Karena puasa Syawal itu waktunya terbatas. Sementara kalau nyaur Ramadan itu masih ada 11 bulan. Itu silakan disaur di bulan kantun milih. Tapi langsung saya nggih secepatnya, lebih cepat lunas niku nggih. Ben lega ngoten lho. Maksudnya ngeten kan, semisal seandainya ujuk-ujuk nggih nyuwun sewu umurnya enggak nyandak. Nah, jadi bulan Syawal
terus Muharram gimana gitu, ngantos Muharram urung nyaur terus itu, berarti kan jadi utang poso kan, masya Allah. Dan dia nggak cerita, ini kan bahaya. Orang ngomong karo bojone, orang ngomong karo keluargane, iji utang poso. Kan kalau bicara kan bisa dibayarkan fidyah, dijoli kan. Kalau nggak ngomong kan terus berarti utangnya dibawa mati, ini kan gimana man. Sementara untuk sholat, wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan untuk mengqadha. Nah, jadi kalau puasa itu kalau dia meninggalkan Ramadan, dia wajib mengqadha. Tapi sholat yang ditinggalkan yaitu tidak wajib mengqadha. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kesulitan karena sholat dikerjakan secara berulang-ulang. Bisa dibayangke nak haid 7 hari, sehari ada 17 rakaat. Ping 7, aku nyaure terus kapan? Nyaur barangnya terus nyaur. Jadi kemudian yang diqadha adalah yang puasanya, tidak sholatnya. Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Rasulullah pergi ke suatu tempat untuk mengerjakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, dan beliau melewati beberapa orang wanita sing ora melu sholat, ya. Maksudnya mau di sekitar lapangan, ya. Lalu beliau bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah kalian sebab aku melihat banyak di antara kalian yang menjadi penghuni neraka. Jadi orang melu sholat Id karena kan dia berhalangan, tapi tetap ke lapangan karena disunahkan orang yang haid itu tetap pergi ke lapangan pada waktu sholat Id, ya. Kalau ke masjid memang ya kan nggak bisa, masjid kan tempat suci, sementara lapangan kan bebas, jadi nggak ada larangan daerah suci ini buat enten. Kalau masjid kan sudah jelas teritorinya kan jelas. Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah karena mengatakan di antara kalian banyak yang menjadi penghuni neraka. Kemudian para wanita bertanya, kenapa demikian wahai Nabi? Nabi menjawab, kalian suka mengutuk dan tidak patuh kepada suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan pengetahuan agamanya yang memperdaya laki-laki daripada kalian. Mereka bertanya lagi, di mana kalau tak kekurangan akal dan agama kami wahai Nabi, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukankah kekuatan saksi wanita separuh dari kekuatan saksi laki-laki? Mereka menjawab, betul. Kemudian Rasulullah melanjutkan, itulah yang disebutkan dengan kurang akalnya. Jadi kalau butuh saksi, kalau butuhnya 2, itu laki-laki 2. Kalau laki-lakinya ini nggak ada, digantikan dengan wanita 2. Jadi orangnya jadi 3, 1 laki-laki, 2 wanita. Jadi 1 saksi laki-laki itu seperti 2 orang saksi wanita. Makanya kemudian dianggap akalnya kurang dari sini, itu Nabi mengatakan seperti itu. Dan bukankah apabila wanita haid ia tidak diperkenakan mengerjakan sholat dan puasa? Jadi haid kan bukan poso, ya. Sholat ya, otomatis memang tidak, ya. Maka Nabi mengatakan itulah kekurangan agama mereka. Jadi agama kurang gara-gara ada haid sama nifas, nggak poso, nggak sholat. Kurangnya ketika jadi saksi dia harus berdua. Kenapa? Karena wanita itu cenderung yang main emosinya. Kalau laki-laki kan akalnya. Jadi kalau dia sudah terkena emosinya, itu harus berdua nanti biar bisa berbagi. Tapi nak laki-laki ya biasanya emosinya lebih terkendali. Yang mana adalah akalnya. Jadi berpikirnya lebih jernih daripada seorang wanita yang lebih cenderung kepada bermain emosi. Muhammad berkata, saya bertanya kepada Aisyah, kenapa kaum wanita yang sedang haid diperintahkan untuk mengqadha puasa sementara sholat tidak? Kok dikon posone kok dikondok, kok sholatnya kok mboten gitu. Aisyah menjawab, itulah yang kami alami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholatnya. Kunna nu'maru bi qada'is syiyam wala nu'maru bi qada'is sholat. Jadi tidak perlu diqadha sholatnya, betul usah dihitung sholatnya. Tapi naposane kedah ditulis, dicatat, dihitung. Yang kedua, berhubungan intim.
Larangan berhubungan intim bagi wanita yang sedang haid atau nifas berdasarkan pada kesepakatan kaum muslimin, Al-Quran dan Sunnah. Seseorang diharamkan berhubungan intim dengan istrinya yang sedang haid atau nifas sampai suci. Dasarnya langsung Al-Quran. Berarti kan ini sangat dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lewat Nabi, tapi langsung Al-Quran yang melarang. Ini di surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran, jadi regetan. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Jadi nggak boleh kumpul ketika istrinya sedang haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Jadi kalau belum mandi, belum selesai masa haidnya, tidak boleh melakukan junub. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Hadis yang lain mengatakan, ya, ini sabda Rasulullah, lakukanlah apa saja kecuali berhubungan intim, ilal jima, kecuali jima. Jadi namung sari ya betul apa-apa. Tapi kalau dia di luar itu ya tidak diperbolehkan bagi yang haid ataupun nifas. Tentang dendanya, jadi kalau sampai nekat, nuwun sewu dilanggar nekat, itu ada yang mengatakan dendanya adalah 1 dinar. Sementara kita tahu 1 dinar itu sekitar 4,4 gram. Sak gram pinten saniki Mas? Pinten? 3 juta. Napa nggih, Pak? Mboten kok murah. Terakhir kumpul 2.700.000 kok. Lah lagi namanya anggap aja 3 juta. 3 juta kali 4 gram itu pun pinten? 12 juta niki hukumane. Nah nekat nggih. Bojone haid ya. Terus sing lanang ora sabar, ngenteni 7 dina ora betah aku. Terus nekat, aku bayar 12 juta, masyaallah. Ampun nggih, jadi kita harus bersabar. Ya, namanya haid itu kotoran, jangan dilanggar. Apalagi yang melarang langsung Al-Qur'an. Jadi ampun kemudian kita jenenge urip ning donya ya, kalau pas kotoran nggih ampun ditabrak. Jadi satu dinar ya itu 4/4 dirham. 4 gram, 4,25 gram, 1 gramnya anggaplah 3 juta, berarti kalau 3 kali 4 itu sudah 12 juta. Niku nak dilanggar, kafaratnya seperti itu. Salah jenengipun niki menika istihadhah. Ya. Definisi istihadhah. Seperti yang saya sampaikan di sepil di depan tadi ya. Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan secara terus-menerus dan tidak pada waktu biasa. Nah, jadi boten wayahe haid, boten nifas. Tapi kok medal, itu namanya darah istihadhah. Kapan darah yang keluar dari kemaluan wanita dikatakan istihadhah? Ya, darah yang keluar dari wanita dikatakan istihadhah jika tidak terlepas dari salah satu keadaan berikut. 1. Masa keluarnya darah haid adalah sudah diketahui sebelum keluarnya darah istihadhah. Dalam hal ini rentang waktu yang biasanya pada saat itu darah haid keluar, maka darah tersebut dinyatakan darah haid. Sedangkan darah yang keluar setelah masa keluarnya darah haid termasuk darah istihadhah. Wis 7 dina haid kok ijek medal. Tadi ada yang mengatakan ulama maksimal 13 hari. Wis dinteni sik 8 hari masih keluar, 10 hari, 13 hari. Ada yang kalau kita ambil yang 13 berarti hari ke-14
harus sholat. Kalau kita ambil yang 15 berarti hari yang ke-16 harus sholat. Mboten bablas ngantos 24 hari, itu ampun. Wong mboten nifas kok, haidnya sampai 1 bulan, terus gak sholat selama sebulan, itu mboten angsal. Jadi harus ada batasan. Nah, ini hadisnya sama dengan yang disebutkan di atas. Jadi wanita itu adalah dia mengetahui terlebih dahulu jumlah bilangan malam dan siang selama darah haid keluar. Nah, jadi harus dicatat frekuensinya, kebiasaannya itu berapa hari ya, karena biasanya terulang. Dan itu dino. Kadang selisih cuma sehari, jadi mana 7 hari, kadang 6 hari, atau mungkin lebih dari 1 hari, jadi 8 hari. Jadi selisihnya biasanya tidak banyak. Tapi kalau matos niku wow sampai kalau kita ambil 13 ya, berarti hari ke-14 masih keluar, ya berarti harus sudah sholat. Dianggap itu bukan darah haid, tapi darah masuk ke kategori darah istihadah. Khatabi berkata, hal ini berlaku bagi wanita yang sudah mengetahui lamanya masa haid di waktu sehat. Jadi ngitungnya itu pas sehat. Jadi frekuensinya itu dihitung ketika dia pas sehat, tidak dalam waktu dia sedang sakit. Karena bisa jadi pas keadaan sakit itu mungkin frekuensinya berbeda. Jadi pas haid itu pas sehatnya itu berapa hari? Oh, pas aku haid sehat itu berarti 7 hari gini, frekuensinya berarti disamakan selama 7 hari. Dan setelah itu kemudian tidak boleh melakukan sholat, termasuk wudhu niku mboten angsal nggih. Jadi rumasane mamane nggih, aku kok biasanya sholat terus ora sholat niku rasanya piye? Ah, tak wudhu niku nggih mboten angsal. Haid kok wudhu terus arep ngopo kan ngoten kan? Pertanyaannya kan begitu. Wong haid kok wudhu, padahal wudhu adalah untuk sholat. Jadi wudhu pun tidak diperbolehkan. Nak raup nggih monggo, cuci muka, pemene ngresiki napa mriki belek-belek nggih monggo. Tapi nak wudu itu tidak boleh, karena wudu itu adalah dalam rangka untuk sholat. Sementara dia sedang haid, maka sholat nggak boleh, wudu pun tidak diperbolehkan. Karena wudu terus maca Quran kayak gitu, betul asal saya mawon ya. Makanya kemudian ya wis ngoten niku. Nah zikir atas yang asal. Silakan zikir kan tidak perlu berwudu lebih dahulu. Darah keluar secara terus-menerus, tetapi ia tidak mengetahui berapa lama masa haid yang biasanya ia jalani, karena baik haidnya tidak teratur atau ia memasuki masa balik dalam keadaan mengeluarkan darah, dan ia tidak bisa membedakan jenis darah yang keluar dari kemaluannya, apakah darah haid atau darah akibat pecah pembuluh darah. Jadi ini baru masuk masa balik, jadi dia belum paham, dia ngertos frekuensinya berapa hari. Itu nanti dalam keadaan seperti ini bagaimana masanya berlaku selama 6 atau 7 hari. Sebagaimana kebiasaan masa haid wanita pada umumnya. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang berasal dari Hammah bin Jahsi. Ia berkata, aku pernah haid dan darah yang keluar sangat banyak. Kemudian aku menemui Rasulullah untuk menanyakan masalah tersebut. Aku menemui beliau di rumah saudara perempuanku Zainab binti Jahsy. Setibanya di sana aku menceritakan masalahku. Saya berkata, wahai Rasulullah, aku haid dengan mengeluarkan darah yang sangat banyak dan terus menerus sehingga saya tidak dapat mengerjakan sholat dan berpuasa. Bagaimana cara mengatasinya? Rasulullah menjawab, hendaknya kau memakai kapas ya, karena ia dapat menghilangkan darah. Hama berkata, tetapi darah tetap keluar. Beliau bersabda, kalau begitu ikatlah kuat-kuat dengan kain. Hama berkata, tetapi darah tetap keluar. Rasulullah bersabda, aku perintahkan kepadamu 2 hal. Engkau boleh memilih salah satu di antara keduanya. Jika engkau telah memilih salah satu, itu cukup bagimu jika engkau kuat melakukannya. Rasulullah kemudian bersabda, ini adalah tipu daya setan. Masa haidmu selama 6 atau 7 hari sebagaimana kebiasaan haid kaum wanita yang lain. Lalu mandilah sehingga engkau yakin bahwa dirimu sudah suci atau bersih. Setelah itu kerjakanlah sholat selama 24 atau 23 hari sisanya maksudnya ya, dan berpuasalah. Selanjutnya lakukanlah hal itu setiap bulan menurut masa haid dan sucinya wanita pada umumnya.
jika kamu sanggup melaksanakan sholat duhur di akhir waktu dan sholat asar di awal waktu, maka mandilah dan jamalah kedua sholat tersebut. Ini maksudnya antisipasi, kan darah keluar terus dipakai apapun masih keluar. Nah, sholatnya bagaimana? Kalau sudah dihitung tadi dibatasi 6 hari 7 hari untuk yang masih awal-awal, ya, atau tadi sesuai dengan ulama tadi 15 hari, ya, masih keluar. Nah, sholatnya dipepet ke akhir duhur, awal asar. Jadi kasus dijamak gitu. Jadi sholat duhure jam 3, asar kan jam 3 lebih 10. Nah, jam 3 sholat duhur, langsung adzan asar, langsung sholat asar. Dipepet ke ngoten niku. Jadi seolah-olah seperti sholat jamak. Maghrib bisa nggih ngoten niku. Nah, jadi sama. Ketika subuh, ya hendaklah kamu mandi lalu sholatlah. Ya, inilah dua perkara yang lebih aku senangi. Jadi tetap dilaksanakan sholat ketika di luar kebiasaan. Ya. Dia sehat, ya, orang ngopo-ngopo kok masih keluar di luar waktu kebiasaan. Kemudian jika seorang wanita tidak mempunyai kebiasaan dalam haid, ia dapat membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Maka tadi perlu dititeni, ya, harus diketahui biasanya warnanya itu apa. Oh, warnanya ini obatnya ini haid. Nah, kalau dia tidak punya pedoman waktunya, maka warnanya yang perlu dititeni. Hukum bagi wanita yang keluar darah istihadah, ia tidak diwajibkan mandi besar ketika hendak melakukan sholat kecuali hanya 1 kali. Kalau istihadah beda dengan haid, ya. Karena penyakit maka dia tidak usah mandi besar. Yaitu ketika haidnya sudah berhenti, ya, kalau dia mandi haidnya berhenti dia mandi, masih keluar haid, itu nggak usah mandi lagi, karena dia sudah masuk ke darah istihadah. Ia diwajibkan wudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Nah, jadi buat yang asal wudhunya untuk beberapa sholat. Jadi mau duhur wudhu meneh, mau asar wudhu lagi. Ini pendapat yang lain. Kalau tadi kan bisa dijamak. Asar karo duhur langsung di polki, akhir duhur di awal asar itu bisa. Atau pilih waktu duhur tepat waktu wudhu, ya, nanti asar tepat waktu juga harus wudhu lagi. Tidak boleh wudhunya 1 kali untuk 2 sholat. Kalau orang sehat kan nggak masalah, selama belum batal, ya, itu boleh. Oh, aku belum batal, terus ngeten nggih maghrib, ya, kemudian belum batal bisa sholat isya. Mayoritas ulama berpendapat hendaknya wanita yang istihadah tidak wudhu terlebih dahulu sebelum waktu sholat tiba. Jadi nak urung adzan ampun wudhu riyen, ya. Karena ia wujud dalam keadaan darurat. Dengan demikian wanita yang mengalami darah istihadah hendaknya tidak melakukan waktu sebelum waktu sholat tiba. Jangan wudhu dulu, ya, kalau durung adzan. Maksudnya nggih, ndang gage, ndang wudhu dan langsung sholat, ya. Tidak wong durung adzan kok wis wudhu niku ampun, karena dia hanya untuk yang wanita istihadah. Hukum wanita istihadah sama dengan wanita dalam keadaan suci. Jadi nggak sama dengan yang haid, ya. Dia hukumnya tetap wanita suci. Entuk maca Al-Qur'an, ya. Boleh beriktikaf, boleh berpuasa, boleh memegang Al-Qur'an. Tidak sama dengan hukum nifas ataupun haid. Mengatakan kang saged kula terakan, semoga kita hari dimecen alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.